Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi anak-anak yang baru memperhatikan video ini. Selanjutnya ini kita sudah masuk pada pembelajaran yang kelima. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, nggih. Berdoa mulai. Selesai. Untuk pembelajaran yang kelima, nanti setelah anak-anak belajar ini ya, anak-anak dapat mengetahui kegiatan ekonomi dari negara-negara ASEAN dan bahkan nanti bisa menyatukan persamaan dari kegiatan ekonomi masing-masing negara. Setelah itu anak-anak dapat belajar, dapat mengetahui tentang fungsi dari pembuatan patung itu. Fungsinya macam-macam nanti ya. Yang pertama kita masuk pada kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Sepertinya kemarin sudah pernah disinggung atau dibahas. Sekarang kamu telah mengetahui potensi ekonomi negara-negara ASEAN yang beragam. Sebagian besar negara ASEAN potensinya sama, yaitu di bidang pertanian. Masih ingat karena apa? Ya betul, karena iklim tropis itu sangat cocok untuk pertanian. Akan tetapi dari beberapa negara tidak bertumbuh pada kegiatan pertanian saja, seperti Singapura dan Brunei Darussalam ya. Karena apa? Bisa juga dari iklimnya sedikit berbeda, dan bahkan mungkin sumber daya alamnya itu ada yang melimpah di bagian apa begitu. Kedua negara tersebut memiliki potensi bidang keuangan dan minyak. Nah, setelah itu potensi ekonomi negara-negara ASEAN diekspor ke berbagai negara. Berikut kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Yang pertama, negara kita sendiri, Indonesia. Komoditas ekspor Indonesia dari hasil pertambangan seperti timah, tembaga, besi, gas, dan nikel. Dari hasil pertanian Indonesia mengekspor pupuk. Nah, untuk tambang kita sudah punya ya, ini tadi tembaga, besi, emas juga ada ya, seperti itu. Kemudian hasil pertaniannya Indonesia tidak hanya menghasil hasil pertanian, Indonesia juga bisa menghasilkan yaitu ekspor pupuk tujuannya untuk pertanian seperti pupuk urea, amonia, dan NPK. Nah, tapi hasil pertaniannya juga ada, yaitu tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, teh, dan tembakau. Dari hasil perairan, Indonesia mengekspor ikan tuna dan udang. Ini yang mayoritas, sebenarnya yang lain juga ada, tapi ini yang paling banyak, paling besar. Di negara lain tidak ada. Karena apa? Kalau kita tuh menjual ke negara lain, itu kalau kita punya potensi, yang namanya potensi itu keunggulan, daripada menjual yang biasa-biasa saja atau di negara lain tidak punya, itu mendingan menjual yang berpotensi. Di Indonesia juga ada padi, di lain negara-negara juga ada padi, negara ASEAN itu. Nah, ini padi tidak dimunculkan karena Indonesia mempunyai potensi ini, lebih laku di pasaran atau dagangan internasional. Mata pencarian penduduk Indonesia sebagian besar petani, perkebunan, perikanan, perdagangan, perindustrian ya. Tapi ingat, ini yang paling banyak itu adalah pertanian. Selanjutnya yang kedua, Filipina. Negara Filipina, sebagian besar penduduk Filipina bermata pencarian di bidang pertanian, sama nggih, karena iklim tropis tadi. Mata pencarian lainnya di bidang pertambangan dan perindustrian. Filipina merupakan negara agraris. Filipina mampu menjadi penghasil kelapa dan kopra terbesar di dunia. Oleh karena itu, kelapa atau kopra, atau kopra menjadi komoditas ekspor utama Filipina.
Selain pertanian, sektor industri Filipina ada juga menghasilkan peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, kimia, dan mebel. Sektor kehutanan menghasilkan kayu dan rotan, ini bidang dari bagian kehutanan. Kemudian pertambangannya menghasilkan emas, perak, besi, dan mangan. Ya, itu untuk negara Filipina. Selanjutnya untuk Malaysia, sebagian besar penduduk Malaysia bermata pencarian di bidang pertanian. Nah, kemudian ditambah lagi pertambangan, perindustrian. Nah, kalau bisa disimpulkan, ternyata dari kedua negara ini sama, guys. Itu tadi, nanti kalau setelah semua tahu, kayak ini di tugas bawah ada mencari kesamaan dari masing-masing negara, guys. Selanjutnya ini komoditas ekspor Malaysia dari sektor pertambangan, diantaranya biji timah, boksi, biji besi, minyak bumi. Biji timah Malaysia merupakan komoditas ekspor terbesar di dunia. Nah, ini jadi di negara lain mungkin kurang begitu bagus atau apa, ini buktinya sudah menjadi komoditas ekspor terbesar. Mungkin juga di negara Malaysia sendiri dapat memproduksi biji timah yang banyak, melimpah. Sektor pertanian utama menghasilkan karet dan kelapa sawit. Nah, ini kalau anak-anak tahu, di negara kita itu kelapa sawit banyak di Kalimantan, karena itu berdekatan, ya mungkin istilahnya ketularan atau daerahnya sama, cocok, tanahnya juga bagus, cocok, yang menjadi komoditas ekspor di Malaysia. Selanjutnya Singapura mengembangkan kegiatan ekonomi di sektor industri dan jasa. Kegiatan ekonomi Singapura bergantung pada jasa perbankan, perdagangan, perhubungan, perindustrian, pariwisata. Akhir-akhir ini Pak Agus, entah itu berita benar apa tidak, Singapura itu menyuntik apa itu, Tokopedia atau Bukalapak ya, 1,32 triliun itu ya, menyuntik dalam arti memberi bantuan. Singapura bergantung pada jasa perbankan, perdagangan, perhubungan, perindustrian, pariwisata. Singapura menghasilkan kapal, barang elektronik, dan bahan makanan untuk diekspor. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industrinya, Singapura mengimpor dari negara lain. Nah, ini baik mengekspor dari negara tersebut juga butuh bahannya. Nah, dia bisa menghasilkan barang elektronik, tapi ada beberapa bagian yang tidak dipunyai Singapura, oleh karena itu membutuhkan barang-barang impor, dan itu nanti adanya kerjasama. Kemudian Thailand, mata pencarian penduduk Thailand adalah pertanian. Nah, sebagian besar pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Thailand merupakan penghasil beras terbesar di Asia dan ketiga di dunia. Kalau di Asia terbesar, kalau di dunia itu ketiga. Kondisi ini menjadikan Thailand sebagai lumbung beras di Asia Tenggara. Oleh karena itu, komoditas ekspor unggulan di negara ini adalah beras. Indonesia sudah kalah, dulu pernah utama, tapi sekarang udah Thailand. Kegiatan pertanian lainnya adalah mengembangkan budidaya padi, karet, jagung, tebu, ketela pohon, dan tembakau. Hasil tambang di Thailand, timah, minyak bumi, wolfram. Kemudian yang keenam, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam. Ini pengekspor minyak mentah, gas alam, produk minyak. Oleh karena itu, mata pencarian bagi penduduk adalah pertambangan. Brunei Darussalam termasuk Asia Tenggara yang kaya karena sektor minyak dan gas. Nah, jadi kalau di sini udah melimpah itu, ya mungkin juga mendingan ya kita kelola yang ada seperti itu. Meskipun di sana juga bisa ditanami. Selanjutnya yang ketujuh yaitu Vietnam. Sebagian penduduk
Vietnam bermata pencaharian di bidang pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam, ya padi. Di bidang industri, Vietnam menghasilkan tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Di bidang pertambangan, Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, dan seng. Di bidang kehutanan, Vietnam menghasilkan bambu, kina, dan kayu manis. Ini bidang kehutanan. Jenis komoditas ekspor Vietnam antara lain beras, karet, kopra, aneka kayu, minyak bumi, dan biji besi. Dipercepat ya. Selanjutnya Myanmar. Kayaknya dulu pernah diajarkan sepintas untuk ekonomi di Asia Tenggara. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Myanmar di bidang pertanian. Sama komoditas perdagangan Myanmar meliputi terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Komoditas ekspor Myanmar antara lain beras, kacang-kacangan, kayu, dan karet. Laos, mata pencaharian penduduk Laos di bidang pertanian. Hasil pertanian utama di Laos yaitu beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Ini pertanian di Laos. Banyak kegiatan pertanian dilakukan di sepanjang Sungai Mekong. Kegiatan ekonomi lainnya yaitu peternakan dengan hasil ternak antara lain sapi, babi, kerbau, unggas. Komoditas ekspor Laos yaitu biji timah, kayu jati, damar, kayu keras lainnya. Kemudian kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Selanjutnya Kamboja. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Kamboja pertanian. Komoditas unggulan yang diekspor negara ini adalah beras. Hasil utama pertanian adalah padi, karet, tembakau, jagung, sayuran, dan berbagai jenis umbian. Ini hasil utama pertanian. Daerah pertanian terdapat di sepanjang Sungai Mekong dan sekitar Danau Tonle Sap. Ini kalau pertanian kenapa di sepanjang sungai itu karena ya perairannya mudah dan yang namanya tanaman itu kan membutuhkan air ya. Jadi kalau banyak air di sekitar situ baik untuk pertanian. Kegiatan industri yang mendukung adalah pengolahan hasil pertanian. Industri lain misalnya industri rokok, karena dari hasil tembakau dan juga pertanian juga itu ya. Nah itu untuk kegiatan ekonomi sesuai dengan yang Pak Gus katakan tadi. Nanti ada persamaannya dari kegiatan ekonomi tersebut. Selain itu ada juga perbedaan. Nanti dibuat diagram pen juga bisa. Tapi ini tidak sebagai tugas, nanti tidak terlalu banyak tugas ya. Selanjutnya materi membuat patung sesuai fungsinya. Untuk patung kemarin kita sudah mempelajari tentang bahan, kemudian tentang teknik, kemudian fungsinya. Sekarang membuat sekarang membuat patung sesuai dengan fungsinya. Patung sebagai sebuah karya seni yang memiliki fungsi variatif. Variatif itu bermacam-macam. Jenis-jenis patung berdasarkan fungsinya dapat kamu lihat pada tabel berikut, maksudnya pada materi di bawah ini. Yang pertama yaitu patung religi ya, fungsinya itu variatif ya. Yang pertama patung religi itu religius, tentang kepercayaan keagamaan. Loh, kok patung untuk keagamaan Pak? Nah, ada kan Indonesia kan bermacam-macam agama. Dari beberapa itu ada yang menggunakan patung sebagai medianya, itu tidak masalah, itu sudah kebebasan ya. Selanjutnya tidak hanya itu, patung juga untuk menandakan sebagai pengingat ya pada zaman dulu. Ini masih hubungannya dengan religius, keagamaan dan kepercayaan tertentu ya.
ini bermakna religius, bahkan sarana ibadah, tentang keagamaan, kepercayaan tertentu. Selanjutnya patung untuk monumen. Patung yang dibuat sebagai pengingat suatu peristiwa sejarah besar. Nah, kalau ini pengingat sejarah besar apapun, sejarah apapun itu dikatakan sebagai monumen, pengingat suatu peristiwa sejarah besar atau jasa pahlawan besar yang pada suatu negara atau kelompok masyarakat atau di daerah tertentu. Kalau di daerah tertentu ada patung pahlawan, nah berarti beliau, ya maksudnya patung itu yang diwujudkan patung itu pernah berjasa di daerah tersebut. Nah, ada juga patung hewan, pernah ada cerita di daerah tersebut tentang hewan yang dibuat. Nah, ini patung monumen. Kemudian patung arsitektur, patung yang memiliki nilai keindahan aktif menjadi bagian dari konstruksi suatu bangunan. Jadi arsitektur itu dari bangunan itu lebih indah jika diberi patung. Nah, patung itu menambah keindahan pada bangunan, rumah, gedung, dan lain sebagainya. Ini namanya patung arsitektur. Kemudian untuk patung dekoratif, patung yang berfungsi untuk menghias bangunan atau lingkungan taman. Nah, kalau untuk dekoratif itu tidak hanya untuk bangunan tapi bahkan lingkungan taman. Patung dekoratif bisa ditempatkan di dalam maupun di luar ruangan. Kalau arsitektur itu biasanya di luar ruangan, kalau dekoratif itu di dalam ruangan juga bisa. Jadi juga sama-sama memberi keindahan. Kemudian untuk patung seni, patung seni merupakan karya seni murni yang memiliki nilai keindahan atau estetika yang hanya dinikmati keindahan bentuknya saja. Jadi seni itu ditonjolkan dari apa yang dinilai seseorang. Hasil karya manusia mengandung unsur keindahan itu adalah seni. Jadi orang membuat sedemikian rupa, dikatakanlah itu bentuknya sangat bagus, sangat indah. Nah, itu namanya patung seni. Ya. Jadi keindahan bentuknya saja, tidak terpaut pada kondisi lingkungan sekitar. Kalau dekoratif arsitektur itu ke dalam kondisi yang sama dengan tempat. Ya, seperti itu. Jadi tidak sembarang patung itu dikatakan arsitektur. Kan bisa jadi itu patung seni, bisa jadi patung dekoratif, tergantung tempat dan fungsinya. Kemudian patung kerajinan. Patung kerajinan itu dibuat oleh pengrajin. Tujuan pembuatan patung adalah untuk dinikmati keindahan. Semua dinikmati keindahan, tetapi lebih di sini untuk dijual. Patung kerajinan itu diproduksi dalam jumlah yang banyak karena untuk dijual. Ada juga yang jumlah sedikit karena susah pembuatan, tetapi harganya biasanya itu mahal. Kalau dalam jumlah yang banyak berarti pembuatannya mudah, harganya juga relatif murah atau menengah. Okay. Tapi rata-rata karya seni itu dikatakan murah tidak ada. Biasanya katakanlah sudah imbang dengan tenaganya karena susah. Seperti itu, oke. Okay. Nah, jadi keenam itu masing-masing dari fungsi patung. Kamu telah mempelajari berbagai jenis patung berdasarkan fungsinya. Sekarang saatnya kamu untuk mencoba membuat patung berdasarkan fungsinya. Ini tidak usah, okay, karena kemarin sudah membuat patung. Patung yang akan kamu buat adalah patung dekoratif. Dekoratif itu bisa untuk menambah keindahan lingkungan baik di luar maupun di dalam. Kalau untuk kalian bagus yang kecil itu cukup di dalam saja. Patung dekoratif adalah patung berfungsi sebagai penghias. Ya, mungkin kemarin sudah membuat, tapi bagi yang rusak ya sudah tidak apa-apa, yang penting sudah tahu dan sudah dinilaikan. Kalau yang masih bagus bisa ditaruh di meja atau dimanapun tempat. Selanjutnya, untuk cara membuat patung dekoratif menggunakan bahan plastisin hampir sama seperti membuat patung figuratif. Saat membuat patung dekoratif, kamu dapat berkreasi dengan lebih bebas. Perhatikan langkah membuat patung berikut. Ini sudah, kemarin sudah membuat patung sesuai dengan bentuk dan teknik, dan kalian memahami kalau patung tersebut yang kamu buat itu masuk fungsi apa. Kalau dari sini yang memakai plastisin itu bisa masuk ke
patung sebagai berfungsi sebagai dekoratif. Kalau patung kerajinan dijual tidak mungkin, okay? Nah, kalau kerajinan itu yang tahan lama biasanya, dan patung seni itu juga tahan lama. Tapi kalau katakanlah patung yang kamu buat itu patung seni juga tidak masalah. Nah, itu dilihat dari bentuk keindahannya, ya seperti itu. Selanjutnya, seperti biasa penilaian harian kamu kerjakan sebagai evaluasi setelah memperhatikan video ini, bahkan kamu baca-baca bukunya lagi. Kalau masih kurang, kalian belum paham, buka atau carilah di Google. Nah, apapun materi yang ada di situ. Setelah itu kalau masih bingung lagi, silahkan untuk WA Japri ke Pak Agus, nggih. Kerjakan seperti biasa. A, kerjakan juga B ini, dan C. Ditulis jawabannya saja, kumpulkan ke Pak Agus. Cukup sekian, terima kasih. Jika banyak kekurangan, Bapak mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.